Selamat pagi semua. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di bab 1 tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Sebelum kita menjelaskan apa pengertian dari bilangan berpangkat, kita lihat contoh yang ini dulu. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, ada 5 kali 5 kali 5 dapat disederhanakan penulisannya menjadi 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, ada minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dapat disederhanakan penulisannya menjadi minus 2 pangkat 3. Di sini ada namanya bilangan pokok, yaitu 5 untuk contoh pertama. Ini dan 4 merupakan pangkatnya. Sedangkan untuk contoh yang kedua ada minus 2 sebagai bilangan pokok atau absis, sedangkan 3 adalah bilangan pangkatnya. Nah, dari kedua contoh itu dapat kita simpulkan mengenai pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri adalah ini. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bilangan berpangkat. Bilangan pokok yang sama, intinya bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini adalah secara matematisnya, rumusnya adalah A pangkat N kali A kali A kali A kali A, dan banyak A di sini tergantung seberapa banyak N-nya dari jumlah pangkat tersebut. Kalau N-nya misalnya 10, berarti jumlah perkalian A-nya itu adalah sebanyak 10. Sehingga di sini untuk keterangannya A merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan N merupakan pangkat atau eksponennya. Untuk bilangan berpangkat positif memiliki beberapa sifat juga. Misalnya A dan B merupakan bilangan bulat serta M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku sifat berikut. Ini ada beberapa sifatnya. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini absisnya atau bilangan pokoknya sama, hanya yang berbeda adalah pangkatnya. Kalau yang pertama A pangkat M, kalau yang kedua A pangkat N. Nah, untuk yang model seperti ini adalah penjelasan atau pembuktian mengenai rumus yang ini. A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang di bawah ini. Di bawah ini ada contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kalau kita jabarkan, penulisannya menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Ini contoh yang berikut ya. Yang kedua, tentukan hasil pemangkatan dari 3A pangkat 5. Ini 3A ini satu kesatuan. Jangan dipisahkan 3 dengan A ini. Karena di sini ada dalam kurungnya 3A menjadi satu kesatuan. Sehingga untuk jawabannya adalah 3A ini 3A pangkat 5 kita jabarkan menjadi penulisannya 3A dikali 3A dikali 3A dikali 3A dikali 3A sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali ya. Nah, setelah itu karena di sini 3 pangkat 5 sama dengan 243, sehingga A dikali A dikali A dikali A itu sebanyak 5 menjadi A pangkat 5. Sehingga untuk 3A pangkat 5 itu sama dengan 243 A pangkat 5. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga, di sini ada 3 kali 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 3 sama dengan 9P. Maka nilai P ini adalah berapa? Kita lihat di sini dulu. Jumlah 3-nya di sini ada berapa? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga di sini jawabannya adalah 3 pangkat 8 sama dengan 9P.
Dari sini tadi di atas ini kita penulisannya menjadi seperti ini. 3 pangkat 8 sama dengan P. Sama dengan 3 pangkat 8. Nah 9 ini bisa kita tulis penulisannya menjadi 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga modelnya seperti ini. 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat P. Ini 3 pangkat 2 di dalam kurung, P-nya di luar. Sehingga 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 2P. Di sini 2P, 2 kali P sama dengan 2P. Di sini ada perkalian ya, tidak dijumlah. Ini perkalian. Sehingga penyelesaiannya adalah karena di sini ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 3. Ruas kiri ada 3 pangkat 8, ruas kanan ada 3 pangkat 2P. Sehingga kita bisa coret saja 3 yang ada pada ruas kiri sama 3 yang ada pada ruas kanan. Sehingga yang tersisa adalah 2P sama dengan 8. Kita mau cari P tadi, bukan cari 2P. Sehingga di sini nilai P sama dengan 8 per 2 sama dengan P sama dengan 4. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Ini tentang bilangan berpangkat negatif. Bilangan A pangkat minus N, penulisannya bisa menjadi 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat positif berpangkat tak sebenarnya. Ini contohnya ya. Kita lihat contoh yang pertama ini. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 3A pangkat minus 4. 3A pangkat minus 4. Di sini 3A pangkat minus 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Tadi kita lihat di sini untuk yang pangkatnya minus. Nah, penulisannya bisa seperti ini, sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dia tidak dalam berbentuk pangkat minus lagi di sini. Jadi N-nya tadi ini turun menjadi A pangkat N, bukan A pangkat minus N lagi. Jadi 1 per A pangkat N. Kita hilangkan negatif di 4 sini, sehingga di bawah menjadi 1 per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 per 3 pangkat 4 berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali menjadi 1 per 81. Demikian contoh yang kedua. Di sini ada 25 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 25 kali 1 per 10 pangkat 4. Di sini 25 kali 1, di sini bisa kita melakukan perkalian ya. 25 kali 1 sama dengan 25. Kemudian 10 pangkat 4 berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Sehingga di sini menjadi 10.000. Nah, disederhanakan lagi, 25 per 10.000 itu hasilnya sama dengan 1 per 400. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh yang ke C. Di sini ada 8 per 10 pangkat minus 3 sama dengan 8 bagi 1 per 10 pangkat 3. Ya. Ini sama penulisannya antara ruas kiri dan kanan. Nah, di sini karena di sini masih pembagian, jadi sehingga 10 ini bisa kita tukar posisinya menjadi, di sini kan 8 atau 8 per 1. 8 per 1 kali 10 pangkat 3 per 1 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Sehingga 8 kali 1000 sama dengan 8.000. Itu dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan lihat nanti contoh-contoh berikutnya.